Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan hasil pekerjaan statistik saya, perkenalkan saya Nur Fadila, NIM 2205021100088. Saya akan menjelaskan tentang analisis tren dengan menggunakan metode least square. Nah, di sini saya mendapatkan data mulai dari nomor 106 sampai 120. Sedangkan nilai tengahnya yaitu ketemu 113 dengan saya tandai dengan warna biru. Maka nilai X-nya 0. Terus sampai ke atas menjadi min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Kemudian kalau turun ke bawah itu menjadi positif, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai Y kali X, yaitu Y dari hasil penjualan motor dan X min 7. Berarti 30,995 dikali min 7. Hasilnya segini. Terus begitu pun seterusnya ya dikali ini. Kemudian cara mencari X pangkat 2, yaitu nilai X kan min 7 dipangkatkan 2 menjadi 49, begitu pun seterusnya sampai bawah. Kemudian sekarang langkah selanjutnya mencari persamaan, yaitu A plus BX. Nah, A ini cara mencarinya adalah jumlah Y dibagi N. Lah, N ini adalah 15 dari data ini 15. Berarti jumlah Y dibagi dengan 15 hasilnya 62586,80. Kemudian kita mencari B. B rumusnya adalah jumlah Y dikali X dibagi jumlah X dipangkatkan 2. Kemudian hasilnya menjadi 1511,18. Kemudian kita masukkan ke persamaan Y, yaitu A plus BX ini tinggal dimasukkan ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang korelasi dan regresi. Sebelumnya saya akan menjelaskan korelasi terlebih dahulu dengan data saya di sini 063 sampai bawah ya, sampai 0,70. Dan kemudian kinerja perusahaan saya dari nilai segini sampai ini, datanya. Terus cara mencari, pertama-tama kita mencari X pangkat 2 terlebih dahulu, yaitu X-nya ini dipangkatkan 2, hasilnya menjadi sekian dan seterusnya sampai bawah. Kemudian langkah kedua kita mencari Y pangkat 2, yaitu dari kinerja perusahaan ini Y dipangkatkan 2 menjadi segini dan seterusnya sampai bawah. Kemudian kita yang terakhir mencari nilai X kali Y, yaitu ini ya, X kali Y ini dengan hasil segini dan seterusnya sampai bawah. Terus kemudian ini dijumlahkan jadi segini gitu. Kemudian kita mencari R, yaitu nilai koefisien korelasi dengan rumus jumlah XY ada di sini ya, tinggal dimasukkan. Terus dibagi dengan ini, yaitu akar jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y pangkat 2, yaitu yang pertama kita harus mencari ini dulu, nilai XY, dan kemudian ini hasilnya, selanjutnya mencari yang ini, jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y pangkat 2, hasilnya segini. Selanjutnya mencari akar jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y pangkat 2, yaitu dari hasil ini diakarkan menjadi segini. Kemudian langsung aja masuk ke koefisien korelasi, yaitu dari ini
min 0,04 dibagi yang ini 1,35. Maka hasilnya min 0,032245. Maka hubungan korelasi antara pengungkapan GCG dan kinerja perusahaan adalah negatif dan kekuatan hubungan antara keduanya adalah korelasinya sangat rendah. Mencari regresi berganda dengan data saya 0,63 sampai sekian dan data pengungkapan zakat saya dengan nilai 0,82 sampai sekian sampai bawah. Terus kinerja perusahaan saya dengan nilai 0,003 sampai sekian. Kemudian langkah pertama kita cari X1 dikali Y. Dengan ini X1 kali Y ini dengan hasil 0,514 sampai sekian. Kemudian langkah kedua kita mencari X2 dikali Y. Nah ini nilai X2 saya 0,82 dikali dengan Y 0,003 dengan hasil 0,0019 sampai bawah. Dan kemudian mencari nilai X1 dikali X2. Nah ini X1 dikali X2 dengan hasil segini dan seterusnya sampai bawah. Dan kemudian kita mencari X1 pangkat 2 dengan cara X1 ini ya dikuadratkan. Ya, X1 ini dikuadratkan menjadi segini 0,8 sampai bawah. Dan kemudian kita mencari X2 pangkat 2, yaitu ini nilai X2 saya dipangkatkan 2 menjadi segini dan seterusnya. Kemudian kita mencari Y pangkat 2, yaitu Y dari mana? Dari kinerja perusahaan, yaitu 0,003 dipangkatkan menjadi 0,39 sampai seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita total semua menjadi segini dan langkah selanjutnya kita mencari persamaan regresi dengan rumus A tambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2. Yaitu sebelum kita mencari ini kita mencari nilai A-nya dulu dengan rumus rata-rata Y dikurang B1 dikali rata-rata X1 dikurang B2 dikali rata-rata X2 dengan hasil min 1,129 sekian. Kemudian kita mencari nilai B1-nya dulu. Dengan rumus jumlah X2 kuadrat dikali jumlah X1 kali Y dikurang jumlah X1 dikali X1 dikali X2. Kemudian dikali jumlah X2 dikali Y, kemudian dibagi jumlah X1 kuadrat dikali jumlah X2 kuadrat dikurang jumlah X1 dikali X2 kuadrat dengan hasil 2,33167,232. Kemudian kita mencari B2 dengan rumus jumlah X1 kuadrat dikali jumlah X2 dikali Y dikurang jumlah X1 dikali X2 terus dikali jumlah X1 kali Y dibagi jumlah X1 kuadrat dikali jumlah X2 kuadrat dikurang jumlah X1 dikali X2 kuadrat dengan hasil min 0,645,983. Dan kemudian kita masukkan dulu nilai A-nya segini ya, dimasukkan nilai B-nya B1 dari sini dan B2 dari sini. Sudah. Kemudian ini B1 yaitu arah pengaruhnya positif. Interpretasinya jika variabel GCG meningkat satu satuan dengan asumsi variabel pengungkapan zakat tetap, maka kinerja perusahaan meningkat sebesar 2.331672. Dan kemudian B2 yaitu arah pengaruhnya negatif. Interpretasinya yaitu jika variabel GCG meningkat satu satuan dengan asumsi variabel pengungkapan zakat tetap, maka kinerja perusahaan menurun sebesar min 0.645983. Kemudian kita mencari F hitung. Tabel F. Kita akan menguji F. Dan kita akan menguji nilai F. Yaitu F hitung dulu. Kita mencari nilai. Kita akan mencari rumus SSR yaitu dengan cara B1 dikali jumlah X1Y ditambah B2 dikali jumlah X2 kali Y dengan hasil segini 38,19 sekian. Kemudian mencari SST dengan rumus
jumlah Y kuadrat dengan hasil sekian, kemudian kita mencari nilai kemudian kita mencari SSE dengan rumus SST dikurangi SSR. Nah, SST ini dikurangi SSR dengan hasil saya dari dataku sendiri min 23,1957. Kemudian kita mencari F hitung dengan rumus. Nah, ini rumusnya SSR dibagi K. SSR saya ini dibagi dengan K itu variabel bebas. Variabel bebas itu ada 2, berarti dibagi 2. Terus dibagi dengan SSE dibagi N dikurangi K dikurangi 1. Nah, N ini adalah jumlah data. Jumlah dataku 30 dikurangi K variabel bebas 2, jadi 28 dikurangi 1 sama dengan 27. Dengan hasil min 22,23. Kemudian kita mencari F tabel, hasilnya 3,35. Maka F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Interpretasinya tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel pengungkapan GCG dan pengungkapan zakat terhadap kinerja perusahaan. Sekian dari penjelasan korelasi dan regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.